Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Akika Jenirepa dari kelas B Indralaya, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Kali ini, saya akan membahas mengenai basis dan dimensi. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu basis untuk ruang vektor. Definisi dari basis itu sendiri adalah jika himpunan S yang terdiri dari vektor V1, vektor V2, dan seterusnya sampai vektor Vn adalah sebuah ruang vektor berdimensi berhingga di ruang vektor V. Maka S disebut basis untuk V jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu S merentang V, yang mana kita tahu bahwa vektor suatu himpunan merentang jika setiap vektor dalam ruang tersebut dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut. Kemudian yang kedua itu S bebas linear, yang mana kita tahu bahwa suatu vektor dikatakan bebas linear jika vektor tersebut bukan merupakan suatu kombinasi linear dari vektor lainnya. Lanjut kita ke contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa himpunan S yang beranggotakan vektor V1, vektor V2, vektor V3 dengan vektor V1-nya itu 2, 3, 6, vektor V2-nya itu 0, 1, 6, dan vektor V3-nya itu 2, 0, 4 adalah suatu basis untuk ruang R3. Nah, untuk penyelesaiannya itu, sesuai dengan definisi, kita harus membuktikan bahwa S itu merentang di V, dan S itu bebas linear. Yang pertama itu S merentang di V. Kita gunakan rumus B1, B2, B3 sama dengan K1 dikalikan dengan vektor V1 ditambah K2 dikalikan dengan vektor V2 ditambah dengan K3 dikalikan dengan vektor V3. Nah, vektor V1, vektor V2, dan vektor V3 ini kita substitusikan sesuai dengan yang ada pada soal, sehingga K1 dikalikan dengan 2, 3, 6, ditambah dengan K2 dikali 0, 1, 6, ditambahkan dengan K3 dikalikan dengan 2, 0, 4. Sehingga diperoleh 2K1, 3K1, 6K1, ditambah 0K2, K2, dan 6K2. Kemudian ditambah dengan 2K3, 0K3, 4K3. Dari persamaan ini kita ubah menjadi ke dalam sistem persamaan. Di sini diperoleh 2K1 ditambahkan dengan 2K3 sama dengan B1. Kemudian 3K1 ditambahkan dengan K2 sama dengan B2. Kemudian 6K1 ditambah dengan 6K2 ditambah dengan 4K3 sama dengan B3. Dari sistem persamaan ini, kita ubah ke dalam bentuk matriks dengan matriks koefisiennya. Kita misalkan A ini, kita misalkan matriksnya itu matriks A. Nah, untuk membuktikan atau pengujian dari vektor merentang, itu kita harus lihat bahwa determinannya itu bukan 0. Di sini saya menggunakan metode kofaktor, yang dimana itu menggunakan kofaktor dari baris kedua. Di sini min 3 dikalikan dengan min 12 ditambah dengan 1 dikali dengan min 4 dikurang 0 dikalikan dengan 12. Min 3 ini kita dapatkan dengan
dengan aturan kofaktor. Karena di sini menggunakan baris kedua, maka 3 ini berubah menjadi min 3. Nah, di sini min 12 kita dapatkan dengan mengalihkan 0 dikali 4 dikurangkan dengan 6 dikali 2. Kemudian min 4 ini didapatkan dari 2 dikalikan dengan 4 dikurangkan dengan 6 dikali 2. Kemudian 0 dikalikan dengan dikalikan dengan 12. 12-nya itu didapat dari 2 dikali 6 dikurang dengan 6 dikali 0. Nah, 3 dikali min 3 dikali min 12 itu 36. 1 dikali min 4 itu min 4. Jadi 36 dikurang 2. Sama seperti yang sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, untuk membuktikan bahwa vektor itu merentang, itu dilihat ketika determinannya itu tidak 0. Di sini determinannya itu adalah 32, dan itu merupakan tidak sama dengan 0, sehingga S merentang di V. Kemudian, selanjutnya, kita buktikan bahwa S bebas linear. Sistem persamaan yang tadi, kita karena di sini bebas linear, itu bukan merupakan suatu kombinasi linear, maka B1, B2, B3-nya itu kita ubah menjadi 0. Nah, dari sini kita jabarkan. Untuk persamaan yang pertama, 2K1 ditambah 2K3 sama dengan 0. 2K1 sama dengan min 2K3. Sehingga didapat K1 sama dengan min K3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3K1 ditambah K2 sama dengan 0. Karena kita tahu tadi bahwa K1 sama dengan min K3, kita substitusikan jadi 3 dikali min K3 ditambah K2 sama dengan 0. Diperoleh min 3K3 ditambah K2 sama dengan 0. Sehingga K2 sama dengan 3K3. Kemudian untuk persamaan yang terakhir, 6K1 ditambah 6K2 ditambah 4K3 sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui K1-nya itu sama dengan min K3, K2-nya itu 3K3, maka diperoleh 6 dikali min K3 ditambah 6 dikalikan dengan 3K3 ditambah 4 dikali 4K3 sama dengan 0. Diperoleh min 6K3 ditambah 18K3 ditambah 4K3 sama dengan 0. Sehingga 16K3 sama dengan 0. Diperoleh K3 sama dengan 0. Karena kita sudah mengetahui bahwa K3 itu sama dengan 0, untuk K1 sama dengan min K3, kita substitusikan sehingga didapat K1 sama dengan 0. Kemudian K2 sama dengan 3K3, kita substitusikan K3-nya 0, sehingga didapat K2 sama dengan 0. Dari semua substitusi itu kita peroleh K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Karena bebas linear itu harus memiliki solusi trivial atau solusi tetap, maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu memiliki solusi yang tetap juga, karena sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa himpunan S tadi merupakan basis dari ruang R3. Oke, selanjutnya ke contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut. Himpunan matriks M, yaitu matriks 3, 6,
3, min 6. Kemudian matriks 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya matriks 0, min 1, 0, min 8, min 12, min 4. Kemudian yang terakhir itu matriks 1, 0, min 1, 2. Merupakan basis bagi matriks berukuran 2 dikali 2. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuktikan dahulu bahwa matriks tersebut merupakan vektor merentang dan bebas linear. Yang pertama-tama kita lakukan itu kita tulis dulu kombinasi linear dari matriks tersebut dengan mengalihkan matriks tersebut dengan K1 dan matriks sehingga diperoleh K1 dikali K3 dikali 3, 6, 3 min 6, kemudian ditambah K2 dikali 0, min 1, min 1, 0, ditambah K3 dikalikan dengan 0, min 8, min 12, min 4, ditambah K4 dikalikan dengan 1, 0, min 1, 2. Nanti diperoleh 3K1 ditambah 4, ditambah K4. Kemudian kemudian 6K1 dikurang K2 dikurang 8K3. 3K1 dikurang K2 dikurang 12K3 dikurang K4. Kemudian yang terakhir min 6K1 dikurang 4K3 ditambah 2K4 sama dengan A, B, C, D. Nah, dari sini kita ubah ke dalam matriks koefisiennya sehingga diperoleh matriks 4 kali 4 dengan 3, 0, 0, 1, 6, min 1, min 8, 0, 3, min 1, min 12, min 1, min 6, 0, min 4, 2 dikalikan dengan K1, K2, K3, K4. Itu sama dengan A, B, C, D. Nah, dari matriks koefisien tadi kita ujikan merentang di V dan bebas linear. Di sini sama seperti pada soal yang sebelumnya, untuk menguji bahwa vektor tersebut merentang, matriks tersebut merentang, kita harus melihat bahwa determinannya itu tidak sama dengan 0. Di sini saya menggunakan metode kofaktor dengan baris pertama. Sehingga diperoleh 3 dikali min 1, min 8, 0, min 1, min 12, min 1, 0, min 4, 3, ditambahkan dengan 0, ditambahkan dengan 0, dikurang dengan 1, dikali dengan 6, min 1, min 8, 3, min 1, min 12, min 6, 0, min 4. Karena di sini masih berupa matriks 3 kali 3, kita pecah lagi dengan kofaktor pada kolom yang pertama. Kemudian di sini juga masih berupa matriks 3 kali 3, kita pecah lagi dengan dengan kofaktor menggunakan kolom yang kedua, sehingga diperoleh 3 dikali 28 dikurang 16 dikurang min 12 dikurang 72 dikurang dengan min 24 dikurang 48. 28 dikurang 16 itu 12 dikalikan dengan 3
menjadi 36, kemudian min 24 dikurang dengan 48 itu min 72. Sehingga min 72 dikurang dengan min 72 itu sama dengan 0. Jadi min 12 dikurang 0. Nah, di sini jadi 36 dikurang min 12. Sehingga nanti jadi 36 ditambah 12 sama dengan 48. Nah, di sini determinan matriks koefisiennya itu 48. Terdapat 2 poin yang dimana ketika determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D. Jadi, himpunan matriks M tadi membangun matriks M 2 kali 2. Dan yang kedua itu ketika A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 0, determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear homogen mempunyai solusi tunggal. Jadi, M tadi bebas linear. Karena M bebas linear dan membangun matriks M 2 kali 2, maka himpunan M merupakan basis bagi matriks M 2 kali 2. Selanjutnya, di sini ada definisi, yaitu suatu ruang vektor tak nol V disebut berdimensi terhingga jika terdiri dari himpunan terhingga vektor-vektor vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sampai vektor UN yang membentuk suatu basis. Jika tidak terdapat himpunan semacam ini, V disebut sebagai berdimensi tak terhingga. Selain itu, kita akan menganggap vektor 0 sebagai berdimensi terhingga. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dimensi. Dimensi dari ruang vektor V yang berdimensi terhingga dinotasikan dengan dimensi V. Didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada suatu basis untuk V. Selain itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 sebagai berdimensi 0. Oke, langsung ke contoh soal dimensi dari ruang solusi. Nah, diberikan sistem persamaan linear homogen 2P ditambah Q dikurang 2R dikurang 2S sama dengan 0. Kemudian P dikurang Q ditambah 2R dikurang S sama dengan 0. Min P ditambah 2Q dikurang 4R ditambah S sama dengan 0. 3P dikurang 3S sama dengan 0. Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linear di atas. Oke. Kita tulis terlebih dahulu sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks koefisien, sehingga didapat 2, 1, min 2, 0, 1, min 1, 2, min 1, 0, min 1, 2, min 4, 1, 0, 3, 0, 0, min 3, 0. Nah, dari matriks koefisien ini kita lakukan OBE atau operasi baris elementer pada matriks tersebut, sehingga setelah di OBE nanti diperoleh matriks 1 0 0 min 1 0 0 1 min 2 0 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 0. Nah, dari hasil OBE tadi kita dapat X1 dikurang X4 sama dengan 0, dan X
2 dikurang 2x3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan x3 itu sama dengan S, x4 sama dengan T. Maka dari persamaan yang pertama, x1 dikurang x4 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan x4. Karena x4 sama dengan T, maka x1 sama dengan T. Kemudian untuk persamaan yang kedua, x2 dikurang 2x3 sama dengan 0. Sehingga x2 sama dengan 2x3. Karena x3 ini sama dengan S, jadi x2 sama dengan 2S. Nah, dari semua ini kita jadikan bentuk matriks sehingga x1-nya itu jadi T, 2S, S, T. Nah, kita pecahkan sehingga 0, 2, 1, 0 dikalikan dengan S ditambah dengan 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan T. Sehingga dimensinya itu 2. Dan basis ruang solusinya itu 0, 2, 1, 0 dan 1, 0, 0, 1. Sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.